Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perubahan anatomi dan adaptasi pada ibu hamil trimester pertama, kedua, dan ketiga. Pertama, sistem reproduksi. 1. Uterus. Pada uterus akan membesar pada bulan 2 pertama di bawah pengaruh estrogen dan progesteron. Pembesaran disebabkan karena adanya pertama peningkatan vaskularisasi atau peningkatan peredaran darah dan dilatasi pelebaran pembuluh darah uterus. Kedua, hiperplemilasi atau jumlah sel meningkat dan hipertrofi untuk sel meningkat uterus. Yang ketiga, perkembangan DESI 2. Yang selanjutnya, uterus normal. Pada uterus normal berat badan uterus normal itu ada 30 gram, sedangkan pada uterus ibu hamil pada minggu 40 angka akhir kehamilan itu terus meningkat menjadi 1000 gram. Uterus normal itu bentuknya seperti alpukat, agak gepeng, sedangkan uterus pada ibu hamil itu pada keempat bulan atau 16 minggu itu berbentuk bulat, sedangkan pada akhir kehamilan itu lonjong seperti telur. Uterus normal itu besarnya seperti telur ayam, sedangkan uterus pada ibu hamil itu pada minggu ke-8 sebesar telur bebek. Terus kalau minggu 12 itu sebesar telur angsa, dan 16 minggu itu sebesar kepala bayi atau tinjauan orang besar. Yang keempat itu uterus normal itu posisinya antefleksi atau retrofleksi di dalam rongga pelvis, sedangkan uterus pada ibu hamil itu ukuran 4 bulan masih dalam rongga pelvis, semakin membesar kemudian memasuki rongga abdomen. Pertumbuhan rahim tidak sama ke semua arah, tetapi terjadi pertumbuhan yang cepat di daerah implementasi plasenta sehingga rahim berbentuk tidak sama atau tanda Piszczek. Yang kedua, isthmus uteri pada awal kehamilan atau trimester pertama mengadakan hipertrofi lunak atau tanda Hegar. Yang ketiga, Bartholin-Hicks ukuran 12 minggu. Tanda karena peregaran myometrium yang disebabkan oleh tanda pembesaran uterus. Kontraksi Braxton Hicks bersifat non-ritmik, sporadik, tanpa disertai adanya rasa nyeri. Cervix uteria. Estrogen meningkat bertambah, hiperkulisasi atau konsistensi cervix menjadi lunak. Progesteron kelenjar 2 di cervix akan berfungsi lebih dan akan mengeluarkan lendir lebih banyak. Perlindungan infeksi ibu hamil mengeluarkan cairan dari jalan lahir atau fisiologi. Vagina dan vulva. Adanya hipervaskularisasi mengakibatkan vagina dan vulva tampak lebih merah dan kebiru-biruan. Tanda Hedwig Portiok yang tampak levia. Selanjutnya itu ada ovarium. Sampai kehamilan 16 minggu masih terdapat korpus luteum dengan 3 cm yang memproduksi estrogen dan progesteron. Ukuran 16 minggu plasenta sudah tidak korpus luteum mengecil sehingga produksi estrogen dan progesteron diganti oleh plasenta. Yang kedua, perubahan fisiologis dan fisiologis ibu bersalin. Perubahan fisiologis pada ibu bersalin itu ada skala 1 dan ada skala 2. Perubahan fisiologis skala pertama itu perubahan uterus, yang kedua perubahan serviks, ketiga perubahan kardiovaskular, perubahan tekanan darah, perubahan nadi, perubahan suhu, perubahan pernapasan, perubahan metabolisme, perubahan ginjal, dan perubahan hetamologi.
Yang kedua, perubahan fisiologi skala 2. Yang pertama itu ada perubahan uterus, perubahan serviks, perubahan kardiovaskular, perubahan tekanan darah, perubahan nadi, perubahan suhu, perubahan pernapasan, perubahan metabolisme, perubahan ginjal, dan perubahan hetamologi. Pertama itu memperlihatkan ketakutan dan kecemasan. Dua, mengajukan banyak pertanyaan yang sangat waspada terhadap sekelilingnya. Ketiga, memperlihatkan tingkah laku yang sangat membutuhkan. Yang keempat, memperlihatkan tingkah laku minder atau malu dan tidak berharga. Yang kelima, memperlihatkan reaksi keras terhadap kontraksi ringan atau terhadap pemeriksaan. Perubahan fisiologis skala 1 menunjukkan ketegangan otot dalam derajat tinggi, tampak menuntut dan tidak mempercaya, marah atau menolak terhadap para staf yang akan melakukan edukasi kepadanya. Yang ketiga, menunjukkan kebutuhan yang kuat untuk mengontrol tindakan pemberian perawatan, tampak lepas kontrol dalam persalinan, merasa diawasi, merasa diabaikan atau respon melawan dan menghindar yang dipicu oleh adanya bahaya fisik, ketakutan dan kecemasan dibentuk distres lainnya. Yang ketiga, adaptasi fisiologis dalam nifas dan menyusui. Proses kelahiran merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi ibu dan bayi. Proses persalinan dapat dengan berbagai cara: persalinan normal, anjuran dan tindakan, dan pembedahan. Persalinan normal dapat juga ditimbah dengan berbagai metode. Persalinan salah satu lotus atau lotus Beer. Persalinan lotus adalah persalinan normal, tidak memotong tali pusat. Jadi tali pusat dan plasenta masih terhubung dengan bayi sampai kering dan lepas dengan sendirinya. Lotus Beer atau sering disebut dengan persalinan teratai adalah suatu metode persalinan dengan meninggalkan tali pusat yang belum dipotong sampai pemisahan terjadi secara alami. Kemudian tali pusat mengering dan akhirnya lepas dari umbilikus. Perlepasan tersebut terjadi 3-10 hari setelah melahirkan. Lotus Beer menjadi salah satu metode persalinan yang dilakukan dalam proses persalinan normal, yaitu dengan menunda pemotongan tali pusat sehingga plasenta dan tali pusat tetap berhubung dengan baik. Menyebutkan bahwa dengan menunda penjepitan tali pusat dapat meningkatkan suplai zat besi sehingga mengurangi kejadian anemia pada bayi sebesar 60%, mengurangi pendarahan pada bayi. Bayi baru lahir pada metode Lotus Beer sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sugarmin et al. 2018 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan bermakna antara Lotus Beer dengan Lotus Beer pada persalinan normal terhadap adaptasi fisiologis bayi baru lahir atau BBL. Penelitian sebelumnya tentang Lotus Beer yang sudah pernah diteliti hanya memiliki pertumbuhan bayi baru lahir, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada adaptasi fisiologis bayi baru lahir dengan membandingkan kedua metode persalinan berupa Lotus Beer dan Lotus Beer dan tanpa Lotus Beer. Denyut jantung, sirkulasi darah, dan denyut jantung merupakan komponen yang sangat berkaitan dari sistem kardiovaskular dan oleh karena itu terkaitan atau hubungan darah dan jantung yang sangat penting sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Di dalam sistem kardiovaskular ini ada pembuluh darah sebagai media sirkulasi darah keseluruhan tubuh. Karena pembuluh darah merupakan keseluruhan sistem peredaran darah yang terdiri dari anterior, kapiler, femula, dan vena.
Darah mengalir dari plasenta ke janin melalui umbilikus yang terdapat di dalam tali pusat. Jumlah yang mengalir melalui tali pusat sekitar 125 atau sekitar 500 mm per sekitar 500 per menit. Pada metode Lotus Bir dinamakan tidak dilakukan pemotongan tali pusat apapun. Pernapasan bayi, aktivitas dalam kondisi tidur atau istirahat, peredaran darah, vermifer masih kurang optimal. Ini mengakibatkan sianosis ringan dan tangan, kaki dan daerah di sekelilingnya terdapat bercekan di seluruh tubuh jika kulit terpajan. Tekanan darah berfluktuasi sesuai. Pernapasan selama kehamilan, organ berperan dalam respirasi janin sampai jalan lahir adalah plasenta. Pada saat bayi lahir, ia harus segera bernapas. Rangsangan yang menstruasi neonatus untuk bernapas pertama kalinya, diantaranya peristiwa mekanis seperti penekanan toraks dan proses kelahiran vervagina yang tekanannya yang lebih tinggi pada toraks. Bayi baru lahir memiliki kecenderungan cepat stres akibat perubahan suhu lingkungan karena belum dapat mengatur suhu tubuh sendiri. Pada saat bayi meninggal, lingkungan rahim itu ibu suhunya rata-rata 300 Celcius sampai 38 Celcius. Kemudian bayi masuk ke dalam lingkungan suhu yang ruangannya persalinan itu 25 Celcius. Sangat berbeda di dalam suhu dalam rahim. Neonatus dapat menghasilkan panas di dalam jumlah besar dengan cara menggigil, aktivitas otot, dan termogenesis, produksi pernapasan tanpa menggigil, sehingga dapat menyebabkan peningkatan metabolisme dan mengakibatkan peningkatan penggunaan oksigen dan neonatus. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dari 3 materi itu tadi. Mohon maaf bila masih ada salah kata atau penjelasannya masih kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.